Silakan Bapak Demong Hidayat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yanuar Bintu sebagai ketua. Saya Rahmat Hidayat sebagai sekretaris. Saya Septian Maulana, anggota. Alek Muhammad, anggota. Edi Sasmito sebagai anggota. Kami dari GKM BNS. Satu guru satu ilmu dilarang mengganggu. Oke, terima kasih. Ya. Baik Pak, jadi kalau kita mengenang masa lalu itu selalu yang indah-indah saja Pak ya. Tapi pada kesempatan ini buat saya masa lalu itu hanya kenangan dan masa depan adalah harapan. Setuju? Baik Pak. Iya ini datang-datang dari mana ini? Mau mulung? Oh ini Pak, ini lagi on air, lagi show. Kru bantu kru. Iya bantu, diamankan dulu. Lagi on air ya. Tapi sebentar. Saya penasaran ini. Ini muka nih saya udah nggak asing nih. Tapi ini betah amat profesi nggak ganti-ganti gitu. Emang dari mulung hasilnya ada gitu? Alhamdulillah lumayan lah, 50 sampai 100 lah per bulan. Ribu? Juta dong. Ah yang bener. Wah, kagetnya telat itu. Baik, saya berdua sebenarnya di pembicaraan ini ya. Ya. Kebetulan ini saya penasaran, pemulung dari kardus aja penghasilannya itu bisa 50-100 juta. Saya nggak percaya itu. Nah, kebetulan nih Bang Alek. Ya. Saya punya sohib nih. Ya. Yang ahli dalam bidang perkartonisasi. Kardus. Dari mana? Dari PT Surya Toto. Nah kalau itu percaya saya. Itu di sono mah ahlinya semua itu. Iya. Tapi Bang Alek bilang cakap dulu aku. Oh boleh cakep deh. Nah, ya, oke. Boleh ya? Jalan-jalan di negara Kenya. Cakep. Di negara Kenya banyak buayanya. Cakep. Daripada ambil semua banyak tanya. Iya. Yuk kita panggil aja ahlinya. Oke. Sambut langsung. Pak. Anjay. ini. Panggil mau kemana itu? Panggil. Sini. Oh, iya. Panggil. Ini Bang Jai namanya. Tenang. Kamarnya dong. Saya udah di sini nih. Baik. Ya. Tenaga ahli ini ya. Nah banyak yang mau saya tanyakan ini masalah ini Pak. Itu bagaimana itu mulainya perhitungan dan lain-lainnya itu? Jadi begini, sebelum saya jawab. Bentar. Oh, Sebelum mulai nih, saya mau naruh dulu nih. Iya. Taruh dulu Pak. Jadi gini Bang Alek. Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Alek, Iya. saya punya pengalaman nih. Ya. Mau saya ceritakan nih kepada Mas Alek dan Mas Mamet. Iya, bagaimana itu caranya itu? Itu apaan nih? Pengalaman saya dengan tim kemasan saya waktu menyusun GKM. Tim saya ini, Saya ada di total. Saya ada di total. Sampai 5 orang di bawah binaan Bapak Manajer Bapak Ahudin. Ya. Terus proyek ini dimulai dari bulan Maret 2023 dan berakhir di bulan Juli 2023. 5 bulan ya itu ya. Hanya 5 bulan. Iya. Itu awal mulanya gimana sih? Pembacaannya gila. Begini, semuanya bermula dari apa yang biasa disebut dengan voice of business. Ya. Dari Dewan DSI menginstruksikan untuk melakukan penghematan di semua sisi, terutama proyek global
Iya, iya. supaya Surya bisa mengambil keuntungan dari proyek global project ini. Kemudian tim kami nih mengumpulkan data-data terkumpulan nih 5 kategori global project dengan kemasan tertinggi. Di sini bisa kita lihat bahwa kelompok fast food menempati posisi tertinggi. Sehingga tim kami sepakat nih mengambil tema menurunkan biaya kemasan produk global project untuk kategori fast food. Iya, iya. Pengumpulan datanya kami lanjutkan memperdetail kelompok fast food, kita bedah lagi nih. Di sini bisa kita ketahui bahwa pada tipe TPS 4302B porsi kemasannya ini paling mendominasi, sehingga kami sepakat nih mengambil judul menurunkan total faktor konsumsi fast food tipe TPS 4302B dengan target CL sebesar 45% dalam waktu 5 bulan. Bentar Pak. Ini 45%. Iya. Ini sekonyong-konyong dari mana itu nilainya itu Pak? Oh, begini. Masalah. Ya. Pertama tim kami membandingkan nih Ya. fast food tipe global project dengan fast food tipe reguler STI. Ternyata Ya, ya. di sini ada selisih kos kemasan sebesar Rp14.000 atau 45%. Nah, itu berarti itu kenapa kemasan global project itu lebih tinggi untuk kosnya? Kok apa deh? Jadi begini nih, global project kok kemasannya lebih tinggi. Nah, kita menggali ide-ide nih dari anggota GKN kami, terkumpullah 31 macam ide yang kemudian kami kelompokkan ke dalam 5 faktor. Kemudian nih, ide-ide ini kami masukkan ke dalam diagram fishbone untuk bisa mengetahui hubungan sebab akibat. Ya, ya. Dari fishbone ini menjadi perkumpulan 9 ide yang dibutuhkan sebagai penyebab. Kemudian kita analisa dengan teknik ini terus menjadi 4 faktor yang diduga dominan. Nah. 4 faktor ini adalah yang pertama nih material kemasan menggunakan baterai, yang kedua baterai itu merupakan part impor, yang ketiga jaraknya produsen dalam negeri yang memproduksi baterai, dan keempat bentuk baterai mempunyai volume yang besar. Nah, ini udah ketemu 4 nih. Terus diapain lagi yang 4 itu? Selanjutnya keempat faktor yang didominasi tadi kita lakukan pengujian ini, dan ternyata keempat faktor itu menyumbang masalah terhadap tingginya faktor impor kemasan TBS 4302B. Iya. Ini yang akan kita lakukan perbaikan pada Nah, itu perbaikannya itu seperti apa Bang Dedi? begini. Perbaikannya akan kita sudut berdasarkan 5W2H, di mana faktor nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 rencana perbaikannya adalah seperti ini: merubah desain baterai ini ke desain sistem layar. Sedangkan untuk faktor dominan nomor 4 itu faktor rencana perbaikan yang kita lakukan adalah mengganti supplier yang semula impor ini dari lokal China ke supplier lokal dalam negeri. Nih sebentar Pak. Ini kan kita impor. Oh ya? Ganti ke lokal. Biasanya image-nya jadi jelek tuh. Gimana nih? Yakin masih bagus nggak pakai lokal itu? Oh, tentunya masalah. Begini, setelah kita melakukan perbaikan tadi, kita juga melakukan pengujian nih. Yang pertama nih, kita lakukan test drop. Test drop dilakukan sesuai standar dari beberapa proses, yaitu ketinggian 80 selama 10 kali nih. Iya. Hasilnya apa nih? Masalah. Oke. Yang kedua nih, tes vibrasi nih. Ini gak kali nih masalah. Tes Oh, iya? vibrasi dilakukan di kota Jepang nih. Oh, di Jepang di sana. Hasilnya juga oke. Iya, bagus ini. Yang paling penting yang terakhir adalah rencana perubahan ini sudah mendapatkan persetujuan nih dari kota Jepang. Ya. Sehingga aman nih perubahan ini. Nah, ini Bang Dedi, kan kita udah melakukan perbaikan lama demi lama tuh. Ya. Nah, masa kita dapatnya capek doang, ujungnya apa? Oh, begini. Ternyata nih dari perbaikan yang sudah kita lakukan, bisa Ya. kita lihat nih, kita bisa menghemat nih. Yang semula faktor costnya adalah 35.000 Ya. menjadi 17.000 nih. Waduh. Maka kita bisa menghemat separuhnya nih. Luar Alias biasa ini. 50% nih. Ya, cakep. Penghematan yang kita lakukan. Gak percaya nih? Ya. Saya lanjutkan lagi. Dengan monitoring aktual produksi dari bulan Juli sampai November,
Untuk tim terbaik Palika Pusat 2B, nih nilai CR-nya nih, fantastis, 426 juta rupiah. Baru satu tipe. Ya betul. Ada lagi? Nah, ini tinjauan dari satu tipe Vinicius. Ya, ya. Ternyata apa? Yang memakai kemasan ini ada tim pabriknya nih. Ya. Sehingga kita monitoring juga ke part-partnya. Ya. Dari Juli sampai November, Ya. nilai CR-nya lebih besar lagi nih. Waduh. 449 juta. Luar biasa. Ini ahli bener, ini teruji kalau begitu. Manajemen Surya Toto bangga banget pasti. Masih ada? Iya. Waduh, ada lagi. Ternyata nih, Ya. selain nilai rupiah, Ya. ada juga nilai-nilai lain yang bisa kita dapatkan. Masih ada plus-plusnya gitu ya. Atau biasa disebut efek samping lah. Ya, ya. Dari sisi kualitas, delivery, oral. Ya, ya. Dari sisi environment nih, environment itu adalah kita bisa menghemat nih. Ruang penempatan di warehouse kita nih bisa menghemat sebanyak 7,7 meter Jadi kubik. lebih sedikit tempat nyimpennya ya. Dalam perjalanan 2,75 arah. Nah, ini berarti sebentar. Ini kan kita memiliki hasil nih, ya kan ya. Terus kalau itu udah nggak kita pantau lagi, kita nggak teliti lagi, itu hasilnya bisa balik lagi, kan itu berarti. Sorry ya, nggak begitu dong. Begini, setelah kita melakukan perbaikan, kita juga melakukan standarisasi nih. Jadi kalau masalah balik lagi ya. Iya. Sorry ya. Jadi kami pun tetap bekerja melanjutkan pendataan tipe-tipe baru nih, pendataan baru untuk melakukan langkah selanjutnya nih. Itu udah kita sepakati pada tipe selanjutnya adalah mengangkat tema CR pada tipe laboratori global hotel. Luar biasa. Jadi nggak selesai ya. Terus inovasi, terus berubah, terus lebih baik. Luar biasa ini. Kru maaf. Masih ada sisa-sisa proyek kita nggak itu? Tolong dibawa. Kok cuma sedikit? Biasanya banyak ini. Jadi gini Pak Surya Toto mah sekarang perhitungannya udah mantep, limbahnya dikit, nggak banyak. Jadi maaf ya itu mah. Waduh, kalau begitu saya bisa rugi dong ini. Nah, kalau udah ada bayar pajak, pendapatannya gede, dapat bansos murah lagi. Makanya kalau nggak mau rugi, Bikin inovasi. Ada pertanyaan nggak sih? Dari Pak Sudari? Terima kasih. Selamat siang PMS. Siap. Ini bukan PMS yang itu kan? Iya. Gini, pertama terima kasih banyak hasil improvement teman-teman tadi disampaikan, hasilnya bisa paling tidak menurunkan cost untuk packagingnya. Kalau dihitung dari aktual produksi kira-kira 400-an gitu. Comparison dengan tipe yang lain 100. Cuman saya bukan menanya, mau bisa kan sebelum ada kegiatan ini sudah terlanjur beli itu. Ya, itu tolong jangan dilupakan. Tetap harus digarap. Maksudnya? Ya, jadi kita masih punya stok yang lama, yang costnya tinggi itu kan 1000 berapa itu. Habiskan ya. Nah, itu tolong dipantau supaya tuntas. Jadi CR-nya dapat, itu juga nggak berbuat. Siap. Terima kasih. Selamat Siap, siang. siap. Terima kasih. Masih ada? Oke, sekarang untuk menutup tim PMS. Iya. Ada lagi nggak? Oke, terima kasih semuanya. Untuk penampil kedua yaitu tim GKN dari Lemuse. Dan dibacakan untuk peserta tampil berikutnya. untuk tim GKN selanjutnya, tim Mitra 1A. Tim Mitra 1A bersiap-siap. Jangan kemana-mana.